Halo minasan, kembali lagi di Mainichi Nihongo. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang Minna no Nihongo. Nah, karena kemarin sudah 25 bab di dalam buku 1, kali ini kita akan membahas tentang buku 2, yaitu dimulai dari Dainichu Rokuka atau pelajaran ke-26. Nah, sebelum kita masuk ke pola kalimatnya, tidak lupa untuk saya ingatkan terus-menerus, dukung kami dengan cara share, like, dan subscribe channel kami Mainichi Nihongo. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita kali ini. Untuk pola yang pertama, di situ ada endes. Nah, di situ bagaimana cara pembentukannya? Di situ ada kata kerja, kata sifat i, bentuk biasa jadi endes. Kata sifat na, kata benda bentuk biasanya karena biasanya ada da. Nah, di situ da-nya hilang diganti menjadi na endes. Nah, pola ini dipakai dalam bahasa lisan atau jika dalam bahasa tertulis yaitu no des. Nah, untuk memastikan atau menegaskan sesuatu, jadi pola ini sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena bukan bahasa tulisan ya. Menegaskan sesuatu atau memastikan, atau bisa dikatakan juga kepo. Kita itu kepo tentang suatu hal ya. Jadi tidak semua pembicaraan itu harus memakai endes. Jadi kita harus tahu kapan tepatnya menggunakan atau tepatnya digunakan pola endes ini. Lanjut, kita akan coba untuk ke contoh kalimatnya. Nah, untuk contoh yang pertama adalah ii kuruma desu ne, doko de kattan desu ka? Artinya mobil yang bagus ya, beli di mana? Doko de kattan desu ka? Di situ kita itu ada ingin menegaskan, kita itu kepo, ingin tahu di mana dia membelinya. Jadi artinya tetap sama, tetapi arti itu tidak berubah, tetapi perasaan dari orang yang bicara itu lebih. Jadi dia itu ingin mengetahui secara lebih atau kepo ya. Nah, untuk contoh yang kedua adalah ano mise no yasai ga yasuin desu yo. Ano mise no yasai ga yasuin desu yo. Sayuran dari toko itu murah loh. Nah, di sini dalam konteks ini si pembicara itu ingin menegaskan bahwa yang sayuran yang ada di toko sana itu murah-murah karena mungkin saya pernah membeli ya, seperti itu. Jadi ingin menegaskan. Di sini tidak bisa untuk kepo ya, karena artinya itu mengikuti dari kalimatnya ya, fungsinya tadi. Berikutnya contoh yang ketiga adalah Asta no asa wa ame nan desu. Asta no asa wa ame nan desu. Nah, ini artinya salah ya. Itu artinya adalah asta no asa itu besok pagi hujan, itu ya. Besok pagi hujan di situ ya. Nah, itu adalah menegaskan bahwa mungkin saya itu sudah melihat ramalan cuaca, tetapi besok itu hujan gitu ya. Maka saya tegaskan besok itu akan hujan gitu ya. Ame nan desu, hujan. Nah, itulah tadi tentang fungsi endes. Nah, berikutnya kono pasokon wa totemo benri nan desu ne. Kono pasokon wa totemo benri nan desu ne. Di sini benri itu kata sifat na menjadi endes ne gitu ya. Jadi laptop ini sangat praktis ya. Nah, di sini dia itu ingin menegaskan bahwa laptopnya itu sangat praktis karena mungkin saya sudah mencobanya seperti itu. Nah, itulah tadi 4 contoh yang semoga bisa memahamkan minasan dalam mempelajari bab ke-26 karena tidak semua juga bisa saya jelaskan di sini. Jika mungkin ada yang kurang paham,
Silahkan ditulis di kolom komentar. Lanjut ke pola kedua, di sini ada kata kerja bentuk te itadakimasen ka. Nah, ungkapan ini lebih sopan dari te kudasai. Atau mudah diartikan, dapatkah Anda melakukan sesuatu untuk saya? Karena di situ ada itadakimasen ka, itu mengarah ke untuk saya. Lanjut, jika minasang belum paham, kita coba contoh kalimatnya. Contoh yang pertama, ii sensei o soukai shite itadakimasen ka? Ii sensei o soukai shite itadakimasen ka? Yang berarti, bisakah perkenalkan saya guru yang baik? Jadi, di sini untuk permohonan ya atau permintaan, tapi yang mengarahkan untuk ke saya itu kan. Jadi, bisakah perkenalkan saya guru yang baik, seperti itu. Nah, untuk yang contoh yang kedua adalah eki made no chizu wo kaite itadakimasen ka? Eki made no chizu wo kaite itadakimasen ka? Yang berarti, dapatkah Anda menggambarkan peta sampai stasiun? Jadi, kita itu minta tolong kepada orang untuk menggambarkan peta sampai ke stasiun di situ ya. Nah, untuk contoh yang ketiga yaitu kanji no yomikata o oshiete itadakimasen ka? Kanji no yomikata o oshiete itadakimasen ka? Yang berarti, dapatkah Anda menjelaskan cara baca kanji kepada saya? Di situ karena itadakimasen ka. Nah, itulah tadi contoh tentang bentuk te itadakimasen ka. Lanjut kita ke pola berikutnya, ada kata tanya, kata kerja bentuk tarai desu ka. Jadi di bab sebelumnya kita sudah belajar tentang bentuk tara yang berarti kalau. Nah, di sini tarai desu ka ini dipakai untuk meminta masukan atau petunjuk, atau mudahnya diartikan sebaiknya bagaimana, seperti itu ya. Lanjut kita ke contoh kalimatnya. Contoh yang pertama, doko de kamera o kattarai desu ka? Doko de kamera o kattarai desu ka? Sebaiknya beli kamera di mana? Nah, di sini kita itu minta pendapat. Minta pendapat kalau mau beli kamera itu sebaiknya di mana ya? Toko mana ya? Seperti itu. Maka doko de kamera o kattarai desu ka? Sebaiknya beli kamera di mana? Lanjut contoh yang kedua. Ryoko shitai desu ka? Doko e ittarai desu ka? Ryoko shitai desu ka? Doko e ittarai desu ka? Ingin bertamasya, sebaiknya pergi ke mana? Nah, di sini desu ka di situ bukan berarti tetapi ya. Nah, di situ hanya berfungsi untuk ya memulai sebuah perkataan atau memulai sebuah cerita ya di situ, atau rasa sungkan ketika kita ingin bertanya kepada seseorang. Maka di situ ryoko shitai desu ka? Ingin bertamasya. Doko e ittarai desu ka? Sebaiknya pergi ke mana? Seperti itu ya. Dan contoh yang ketiga adalah dou shitarai desu ka? Gitu kan. Dou shitarai desu ka? Artinya bagaimana sebaiknya. Nah, ini ya sering juga digunakan di dalam percakapan sehari-hari ya. Dou shitarai desu ka? Seperti itu. Nah, itulah tadi tentang penggunaan tarai desu ka. Nah, jika ada yang kurang paham, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Nah, itulah tadi pelajaran 26 dari Minna no Nihongo buku kedua. Dan jika kalian rasa channel ini bermanfaat, silahkan share, like, dan subscribe channel ini Mainichi Nihongo.
Dan akhir kata, arigatou gozaimasu.